Ini contoh syukur bilisan yang sering kita lupakan. Apalagi kalau sehabis nimbang ini agak berkurang. Ini alhamdulillahnya agak jarang ini, Pak. Hilang alhamdulillahnya itu. Ini sehingga apapun yang telah diberikan oleh Allah, mari selalu kita beralhamdulillah, syukur bilisan. Kita berkumpul semacam ini bareng-bareng bersama-sama untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itu. Di sini ada majelis taklim, di sini majelis silaturahim. Tentunya dengan demikian, gitu. Kalau istilahnya itu dorongan hawa nafsu, gitu. Dorongan hawa nafsu yang kita khawatirkan apa yang kita perbuat seperti semacam ini, gitu. Yang mestinya itu menjadi amal baik, karena dorongan hawa nafsu justru menjadi sebaliknya, Pak. Kalau hawa nafsu, Masya Allah, nanti dorongannya kan, hawa nafsu kan pengendalinya setan. Nampaknya ibadah, tapi sudah bungkusnya saja. Ini jadi yang kedua yang selalu kita upayakan, selalu kita usahakan adalah yang kita cari cuma ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lali sum'ah walal riya, bukan untuk viral, bukan biar dikenal orang banyak, bukan biar didengar orang banyak, tidak. Tapi sekali lagi untuk nyambung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan cuma pahala, bukan sanjungan dari orang lain, bukan sesuatu yang sifatnya itu tadi komentar-komentar dari orang, bukan, tapi cuma pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa bibina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang senantiasa kita muliakan Bapak Ketua AMDN, berikut segenap pengurus yang kita muliakan, orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Bayhaqi, Bapak Kiai Bustomi, segenap orang-orang tua kita, sekali lagi yang kita muliakan, kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli jamaah pengajian sekalian, rahimakumullah. Sekali lagi alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya. Di pagi hari ini kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih dapat mengistiqomahkan kegiatan rutin mingguan. Kebetulan pagi ini bertempat di masjid yang mubarak ini. Tentunya sebagaimana harapan kita setiap saat, apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, kita laksanakan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga senantiasa kita bersolawat atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu merupakan wujud mahabbah kita, dan tentunya harapan kita semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap orang tua kita yang kita muliakan, sekali lagi alhamdulillah, pagi ini kita dapat hadir di majelis ini, mengawali hari ini tentu dengan amal yang baik. Kita husnudzon semuanya, pagi tadi kita
jamaah subuh semuanya. Betul Pak ya? Tidak ada yang ketinggal. Alhamdulillah setelah berjamaah subuh di tempat masing-masing, ada yang di sini langsung berkumpul di sini untuk meneruskan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagaimana yang telah senantiasa dilakukan. Tentu yang kita perbuat ini tidak terlepas upaya kita, usaha kita dalam rangka menjaga perintah Allah. Fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Senantiasa kita membekali diri. Senantiasa kita berupaya, berusaha untuk mencari bekal untuk diri sendiri. Fa inna khaira zati taqwa. Terlebih bekal sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu untuk kehidupan yang selanjutnya setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Yang diperlukan di sana telah dijelaskan oleh Allah bahwa bekal di sana adalah berupa takwa. Yang sangat maklum bagi kita adalah yang namanya takwa. Kita berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha menjauhkan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di samping berupaya juga berdoa. Semoga senantiasa kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sangatlah kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita senantiasa bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk menjalankan agama, untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh. Ada yang berupa amal yang bersifat harian. Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, yang wajib, ada yang sunnah. Sebagai contoh adalah sholat 5 waktu. Ada ibadah yang bersifat seminggu sekali. Sebagai contoh adalah sholat Jumat. Ada ibadah yang setahun sekali. Sebagai contoh adalah puasa Ramadan. Ataupun kita melaksanakan zakat fitrah. Ataupun ada ibadah yang kita laksanakan kalau mampu 1 tahun sekali. Apa 1 umur sekali, yang berubah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Alhamdulillah, itu semuanya insya Allah dari kita semuanya sudah banyak yang menjaga, yang melaksanakan. Yang itu semuanya sekali lagi dalam rangka usaha kita untuk membekali diri demi menghadapi perjalanan yang selanjutnya, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Itu semuanya adalah perintah Allah. Itu adalah sesuatu yang mulia. Itu sesuatu yang akan memberikan manfaat. Itu semuanya adalah sesuatu yang akan mendatangkan pahala untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kita sudah sangat maklum kalau sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, itu perlu penjagaan yang luar biasa. Sebelum sampai ke sana, yang bersifat duniawi saja, kita punya sesuatu yang baik, itu penjagaannya luar biasa, Pak. Kita punya mobil yang baik, itu dibikinkan tempat khusus itu, Pak. Punya rumah yang baik, itu Masya Allah, dikasih beteng yang tinggi, itu dikasih beteng yang tinggi, bahkan dikasih security di depannya. Yang model lain ada, bahkan juga ditambah lagi yang menjaga adalah hayawan. Apa itu yang sering jaga itu?
Itu dalam rangka menjaga rumah yang baik tadi, Pak. Demikian juga amal kita, Pak, yang kita laksanakan. Tadi disampaikan oleh guru kita, sudah 15 tahun kegiatan ini, yang di dalamnya sudah diselenggarakan pengajian bagian sesuai dengan fan-fan masing-masing. Itu juga perlu penjagaan. Kita jaga, jangan sampai sesuatu yang kita perbuat itu sia-sia, ataupun kosong, tidak ada isinya, kosong, tidak ada balanya. Itu yang kita khawatirkan. Ini yang saya sampaikan tuh seperti tadi, saya cuma sedikit-sedikit nyontek daripada guru kita yang disampaikan. Jangan sampai kosong. Kalau bahasa tadi guru kita, halka. Halka itu tadi cilaka atau apa namanya? Rusak. Oleh karena itu ada petunjuk untuk menjaga amal perbuatan kita. Jangan sampai rusak apa yang telah kita perbuat. Baik itu amal yang wajib, amal yang sunnah, amal yang harian, yang mingguan, setahun sekali, amal bahkan yang ada kaitannya dengan sosial, ada kaitannya dengan harta kita. Apapun yang kita perbuat, harapannya semuanya amal kita selamat, tidak kosong dari pahala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pelajari di pagi hari ini, kita ingat kembali, karena kita yakin tentu sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Hisnul amal salah satu asya, dalam rangka untuk menjaga amal perbuatan kita, biar amal kita tidak kosong, pahalanya utuh, syukur dilipat gandakan oleh Allah SWT. Itu ada 3 kiat, 3 cara untuk menjaga amal perbuatan kita. Ayyaro annal amal minallah. Pertama, kita harus yakin bahwasanya kita dapat berbuat, kita dapat melakukan sesuatu, kita dapat melakukan suatu ibadah, itu hakikatnya minallahi ta'ala. Hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini, Pak. Mengapa harus kita yakini bahwa amal yang kita perbuat minallah, liukassiro bihil ujbah, agar tidak timbul sifat ujub. Ujub itu apa? Seseorang itu kalau diberikan kelebihan, mungkin bidang pengetahuannya, bidang ilmunya, ataupun keistimewaan-keistimewaan yang lain, itu bisa mendorong seseorang menjadi punya sifat ujub. Ujub itu melakukan sesuatu perbuatan apapun yang seakan-akan itu atas dasar dari dirinya sendiri. Ini yang harus kita hindari, yang harus kita jaga. Jangan sampai apa yang kita perbuat merasa bahwa ini adalah saya, ini adalah perbuatan saya bisa begini, ini benar-benar atas diri saya. Ini yang harus kita hindari, sehingga petunjuknya apa yang kita perbuat ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa, Pak? Allah memberikan pertolongan kepada kita, alhamdulillah. Hati kita ditanamkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dorongan iman yang ada di dalam hati kita, kita tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita perbuat. Kita terdorong melakukan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Itu semuanya sekali lagi atas pemberian Allah
tertanam di dalam hati kita keimanan yang itu akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik, selalu istiqomah berbuat kebaikan. Ini sangat kita syukuri. Dan cocok seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita. Syukur itu prakteknya harus 3 hal ini harus kita praktekkan. Ada syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil arkan. Ini saya mengulang. Bil qalbi, alhamdulillah. Selalu apa yang kita perbuat, setelah kita perbuat, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, Pak, yang kita perbuat, kemudian rampung selesai, kita ingat kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Setelah sholat, alhamdulillah. Setelah pengajian, alhamdulillah. Setelah bekerja, alhamdulillah. Menutup toko, alhamdulillah. Menerima gaji, apalagi, Pak? Itu. Semuanya kita sertai dengan alhamdulillah, bahwa apa yang kita terima itu hakikate pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bil lisan. Ini ada cerita. Jadi dulu itu, Pak Guru, ada seseorang yang selalu mendawamkan alhamdulillah. Itu tadi, apapun yang diperbuat setelahnya selalu alhamdulillah. Dari perbuatan itu tadi, Masya Allah, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang istiqomah mendawamkan alhamdulillah, itu anak-anaknya jadi orang soleh semuanya. Ini, Pak. Dan kita mampu itu, Pak. Insya Allah dari sekian banyak orang nggak ada yang nggak hafal alhamdulillah. Pasti hafal semuanya. Ini contoh syukur bil lisan yang sering kita lupakan. Apalagi kalau sehabis nimbang ini agak berkurang. Ini alhamdulillahnya agak jarang nih, Pak. Hilang alhamdulillahnya itu. Ini sehingga apapun yang telah diberikan oleh Allah, mari selalu kita beralhamdulillah. Syukur bil lisan. Syukur bil arkan dengan anggota tubuh kita. Jadi kita melaksanakan sholat dengan sempurna, tadi disampaikan oleh Pak Guru kita, sebagaimana yang telah menjadi yang kita terima dari guru-guru kita, bahwa sholat yang mampu berdiri silahkan dengan berdiri, yang mampu angkat tangan silahkan angkat tangan, yang mampu rukuk dengan sempurna silahkan, yang mampu duduk dengan sempurna silahkan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu rukun sholat juga wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa berdiri. Alhamdulillah kita masih bisa mengangkat tangan. Alhamdulillah kita masih bisa rukuk. Alhamdulillah masih bisa duduk. Di balik itu rukun sholat, di situ ada nilai rukun, nilai syukur bil arkan. Syukur kepada Allah SWT bahwa kita alhamdulillah anggota tubuh kita ya sehat, berfungsi sebagaimana mestinya. Waktunya bekerja silahkan gunakan untuk bekerja, tapi ketika waktunya sholat laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Sehingga harus ada standarnya. Allahu Akbar, bersyukur, jangan sampai pelit-pelit. Ngangkat tangan coba Allahu Akbar. Ini pelit namanya itu, kata Pak Bayaki tadi. Itu. Berdiri kan harusnya kan tegap. Berdiri semaunya ikut sama itu. Syukur kita alhamdulillah. Dan sholatnya ya yang bahasa kita yang tumak nina, mata sholat kok ekspres, kilat, ya toh, cepetnya nggak karu-karuan. Mosok traweh berapa itu menit? Saya nggak bisa membayangkan.
nggak ketemu di otak kita. Sholat tarawih kok macam itu? Semuanya kan ada standarnya, Pak. Ada standarnya. Ini kita ibadah bukan main-main, bukan lomba, bukan. Harus ada standarnya. Memang Rasul menyatakan ketika kamu menjadi imam, jangan terlalu lama. Kalau kamu mau lama-lama sholat, silahkan sendirian. Walaupun ini sering terbalik, Bapak. Kalau sendirian malah, wala itu tadi semacam kilat. Ini ada standarnya. Sholat itu ada standarnya. Ada situ ada tumak ninanya. Itu rukun syukur bil arkan. Syukur yang terakhir yang bil qalbi tadi. Alhamdulillah di dalam hati kita ini ada nur iman di sini yang senantiasa akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Yakinlah kita dapat melaksanakan itu semuanya. Ibadah ini, ibadah itu, perbuatan ini, perbuatan itu, yang berkaitan dengan harta kita, yang berkaitan dengan apapun pemberian Allah, kita yakini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa mampu, merasa bisa, merasa ngucup terhadap apa yang telah kita perbuat. Karena ini contohnya orang ucup itu bangun masjid semacam ini. Ngomong itu masjid, kalau enggak saya itu enggak jadi. Ini contoh, Pak. Itu masjid itu kalau enggak saya enggak jadi itu. Itu kan ananiyahnya yang nampak, egoisnya yang nampak. Itu hal yang harus kita hindari. Contohnya semacam itu. Jadi yang pertama, kita ingat apa yang telah kita perbuat, hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini agak singkat. Mau ada yang mau gerak jalan bareng ya. Tadi saya itu dicegat-cegat, Pak, masalahnya itu. Kok nggak boleh katanya. Wah, ini nggak tahu. Yang kedua, ayurida bihi ridallah la lil hawa. Ini yang kedua, Pak. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita laksanakan dari amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita, niatnya cuma satu, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya yang kita selalu tujuan adalah untuk ridho Allah, la lil hawa, jangan sampai dorongan kita melakukan suatu amal soleh itu karena dorongan hawa nafsu. Jadi standarnya ridho Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan, standarnya ridho Allah. Kalau sudah demikian, kalau Allah ridho, maju. Kalau Allah tidak ridho, mundur. Masalah apa? Bukan dorongan hawa nafsu. Ini. Jadi standarnya itu. Kalau hawa nafsu, Masya Allah, nanti dorongannya kan, hawa nafsu kan pengendalinya setan. Nampaknya ibadah, tapi sudah bungkusnya saja. Ini. Jadi yang kedua, yang selalu kita upayakan, selalu kita usahakan adalah yang kita cari cuma ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita bertemu semacam ini kan kita persiapkan, Pak, di rumah dengan pakaian yang pantas, pakaian yang baik. Mengapa? Di sini kita niatnya bersilaturahim dengan sesama kita. Niatnya membikin sesama kita, saudara-saudara kita itu senang dengan kita, bahagia dengan kita, sehingga berpakaian pun yang sopan, itu pakaian yang baik, yang sopan. Untuk apa? Agar sesama kita itu itu tadi senang. Tapi memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang sopan,
itu untuk mencari ridho Allah karena kita mau bersilaturahim. Lebih-lebih kita mau mendatangi majelis di masjid yang dikatakan apa? Baitullah. Ini sehingga kita memakai pakaian bagus macam ini pun dasarnya juga untuk mencari ridho Allah, bukan nuruti hawa nafsu, Pak. Ya jangan sampai kalah kita ke masjid dengan sowan bupati toh. Wah iya. Nah, iya. Masya Allah. Kita sering melihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, kalau mau ke masjid menerima tamu saja, Pak. Masya Allah, dandan itu apa namanya? Siap. Memakai pakaian yang bagus, Pak. Guru-guru kita itu memuliakan yang namanya silaturahim. Sehingga mau menerima tamu itu wudhu dulu, Pak. Nah, kita sering wudhu atau belum? Tidak. Wudhu dulu, habis wudhu memakai pakaian yang bagus, baru menemui tamu. Mengapa demikian? Karena silaturahim ini adalah salah satu perintah Allah untuk apa tuh? Memuliakan perbuatan yang namanya silaturahim. Itu tadi, menerima tamu saja memakai pakaian yang bagus. Jadi kita memakai pakaian yang bagus bukan untuk dorongan hawa nafsu. Demikian, Bu, ya. Kalau masalah pakaian, ibu-ibu paling pengalaman, Bu. Sangat dekat dengan yang namanya Mbak Sopi. Wah, itu. Betul, Bu, ya? Wah, itu. Nah, itu. Tapi niatlah dengan niat yang baik, Bu. Untuk memuliakan suaminya, untuk memuliakan saudaranya, untuk memuliakan tamu, itu bernilai ibadah. Jangan sampai justru cuma dorongan hawa nafsu. Secara singkat, yang kedua, apa yang kita perbuat, niat kita tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ayyabtaghiya sawabal amal itu minallahi ta'ala. Yang ketiga, kita cuma mengharapkan pahala dari apa yang kita berbuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La lisum'ati wa la lirriyai. Bukan karena kita sum'ah, biar didengar orang lain. Kalau bahasa sekarang biar viral. Viral itu apa, Pak, ya? Walali riak, dan juga bukan untuk riak, pamer-pameran, tidak. Kita cuma mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah inilah, Pak, yang akan menyebabkan amal kita bisa istiqomah. Amal kita bisa ajek, jamaah kita ke masjid bisa istiqomah, ngaji kita bisa istiqomah, kita jadi imam bisa istiqomah, kita jadi makmum bisa istiqomah. Karena cuma ini, Pak, cuma mengharapkan pahala dari Allah SWT. Masalah komentar orang, silahkan. Harap komentar silahkan, tidak komentar silahkan. Harap komentar baik silahkan, tidak komentar, semoga silahkan. Karena apa? Cuma pahala dari Allah SWT. Ini insya Allah yang akan mengistiqomahkan perbuatan kita. Karena apa? Sambungannya cuma kepada Allah. Urusan sesama manusia silahkan. Lali sum'ah walali riya. Bukan untuk viral, bukan biar dikenal orang banyak, bukan biar didengar orang banyak, tidak. Tapi sekali lagi, untuk nyambung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan cuma pahala, bukan sanjungan dari orang lain, bukan sesuatu yang sifatnya itu tadi, komentar-komentar dari orang, bukan. Tapi cuma pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, termasuk hal untuk menjaga amal kita. 3 hal itulah yang senantiasa kita ingat. Insya Allah apa yang kita perbuat itu akan utuh, Pak. Utuh, dan akan kita panen nanti di akhirat
karena tidak rusak. Dihindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak daripada amal-amal perbuatan kita itu tadi. Nampaknya demikian yang kita sampaikan. Tentunya masih banyak acara Bapak Ibu, saya sudah paham, sudah dingak-dinguk bahasa kita itu. Jadi demikian saja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi kita saling mendoakan, saling istilahnya itu kita jaga doa di antara kita, insya Allah apa yang kita perbuat semoga selalu mendatangkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Sekian demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi awal akhir banyak kekurangan mohon dimaklumi, dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Bapak hadirin hadirat yang berbahagia, pengajian kita pada pagi hari ini, nasihat yang diberikan oleh Pak Guru kita dari Bapak Bina maupun Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau